Hello everybody, we meet again with our channel Mr. Hali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa kita selalu berdoa agar wabah virus corona ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Taati PSBB, jangan lupa selalu cuci tangan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika bepergian. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini di Mr. Ali Channel, kita masih belajar yang sama di tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Kita ikuti yuk video pembelajaran ini. Sebelum kita pergi ke pembelajaran tentang perkembangan alat transportasi, ada pertanyaan dari saya. Ayo, ada yang tahu apa pengertian transportasi itu? Ada yang tahu tidak? Ayo, kalau tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskan. Pengertian dari transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu yang dimaksud pengertian dari transportasi. Jadi perpindahan manusia atau barang. Jelas kalau misalnya kita berada di Indonesia pengen ke luar negeri, itu perpindahan dari Indonesia ke luar negeri. Atau dari Jakarta ke Bandung, itu perpindahan. Dan nggak mungkin kita jalannya menggunakan jalan kaki. Pasti semua itu diperlukan adanya alat transportasi. Jadi pengertian dari transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, lalu apa fungsi dari alat transportasi tersebut? Fungsinya adalah yang pertama, yaitu mempercepat suatu perjalanan. Jelas, kalau kita jalan dari sini ke Tangerang atau ke Bogor atau ke luar negeri menggunakan jalan kaki kan nggak mungkin. Menggunakan motor juga nggak mungkin. Menggunakan sepeda apalagi. Jadi nanti ada alat transportasi yang kemungkinan akan cepat dan ada yang sesuai. Makanya nanti ada alat transportasi darat, udara, dan air. Alat transportasi yang pertama adalah mempercepatnya suatu perjalanan. Dan yang kedua adalah mempermudah kita untuk bepergian ke suatu tempat. Betul, kalau kita ingin ke Bogor atau ke tempat rekreasi, nggak mungkin kita dengan berjalan kaki kan? Berapa jam yang kita tempuh, berapa hari yang kita tempuh kalau kita tidak menggunakan alat transportasi. Oleh sebab itu, alat transportasi adalah sangat penting untuk kita berpergian. Ya. Kalau misalnya dekat dari sini ke desa kita dengan menggunakan sepeda motor atau sepeda juga sudah sampai. Tapi kalau kita ingin ke luar negeri, kalau kita ingin ke Bandung, ya jelas itu menggunakan alat transportasi seperti bus atau pesawat terbang. Jadi itu fungsi dari alat transportasi. Nah, sekarang saya mau tanya, ada berapa jenis alat transportasi? Pasti jawabannya banyak. Tapi di sini kita akan membagi alat transportasi itu menurut tempat. Menurut tempat atau ruang lingkup, alat transportasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alat transportasi darat, alat transportasi air, dan alat transportasi udara. Jadi menurut tempat atau ruang lingkup,
alat transportasi dibagi menjadi 3. Sebutkan apa tadi yang saya jelaskan. Oke, bahas satu persatu. Dari ketiga alat transportasi itu darat, air, dan udara. Kita akan membahas yang alat transportasi darat dulu. Sebelum alat transportasi modern dulu, orang-orang zaman dulu, alat transportasi yang digunakan adalah sepeda. Ya, sepeda. Sepeda itu digunakan dengan menggunakan tenaga, menggoes kaki. Otomatis perjalanan akan lebih lama ya kalau untuk menempuh jarak yang jauh. Yang kedua, mereka juga menggunakan becak. Becak ini sejenis sepeda cuman beroda 3. Sama diayu juga dengan kaki. Di zaman sekarang masih ada juga alat transportasi becak kayak sekarang, masih digunakan oleh banyak orang. Ya. Yang ketiga yaitu delman. Delman ini menggunakan tenaga kuda. Delman itu menggunakan tenaga kuda. Otomatis perjalanan akan lebih lama jika menempuh perjalanan yang jauh. Atau kalau di daerah lain itu disebut bendi, ya sama. Atau yang keempat juga alat transportasi zaman dahulu yaitu dengan menggunakan tenaga hewan. Salah satunya tadi dengan kuda, ada juga dengan sapi, ada juga dengan unta atau dengan kuda dan lain sebagainya. Itu zaman dahulu. Tapi teknologi alat transportasi saat ini sudah berkembang dan maju untuk mempercepat proses mencapainya ke suatu tujuan dalam hitungan beberapa menit atau dalam hitungan beberapa jam. Yaitu diantaranya ada mobil, ada sepeda motor, ada kereta api, ada bus, ada truk, ya. Semua itu alat transportasi darat yang sudah kecepatannya dan banyak digunakan sehari-hari untuk kita. Tapi lebih banyak lagi digunakan oleh orang saat ini yaitu mobil. Mobil itu sudah digunakan meskipun kapasitasnya sedikit, tapi banyak orang yang sudah menggunakan dan sering menggunakan mobil. Yang kedua adalah motor. Semua itu untuk mempercepat proses perjalanan kita. Ya, jadi itu adalah contoh alat-alat transportasi zaman dulu dan modern. Nah, anak-anak, alat transportasi yang berikutnya adalah alat transportasi air. Pada zaman dahulu, orang-orang untuk menyeberang dari daratan ke daratan yang lain, mereka masih menggunakan alat transportasi air yang sangat sederhana sekali, yaitu kano. Ya, kano atau sampan. Kalau tidak tahu jenis kano dan sampan ini gambarnya ini kano dan sampan. Ini alat transportasi air yang digunakan pada zaman dahulu ketika mereka ingin menyeberangi lautan atau sungai. Jadi yang digunakan adalah kano. Ada lagi rakit, perahu rakit, yaitu terbuat dari kumpulan bambu yang diikat secara rapi dan didayung dengan menggunakan bambu juga. Itu sangat langka, tapi sekarang kalau kita perhatikan masih ada sih ya, masih digunakan sampai saat ini, khususnya kalau kita ke daerah itu tempat-tempat wisata masih ada yang memang mengabadikan atau alat-alat transportasi air seperti kano itu masih ada ya. Dan alat transportasi modern air yang sekarang ini banyak. Perahu itu juga dibagi menjadi 2 jenis. Ada perahu yang menggunakan solar, yaitu contohnya ketika kita coba jalan-jalan ke daerah Tanjung Pasir. Di sana masih banyak jenis perahu yang menggunakan mesin dengan solar, ya, dengan solar. Itu yang kedua, perahu yang menggunakan layar, ya, menggunakan layar itu dengan tenaga angin jelas.
yang menggunakan layar dan tenaga angin. Yang ke modern berikutnya yaitu kapal pesiar. Kapal pesiar ini kapal yang benar-benar udah canggih teknologinya, bisa menyeberangi antar negara atau jarak yang sangat jauh. Terus ada juga kapal pesiar. Kapal pesiar itu kapal yang lebih modern lagi, ya, dari kapal feri dan lain sebagainya. Dia seperti hotel yang berjalan, semua kelengkapan ada di kapal itu. Kalau kalian pernah menonton film Titanic atau lain sebagainya, atau tonton kapal pesiar yang lainnya, pasti kalian atau mungkin kalian pernah menggunakan alat transportasi air tersebut. Tapi yang lebih keren lagi, kalau kapal-kapal atau yang lainnya, perahu-perahu yang lainnya dia berjalan di atas permukaan air, ada juga yang di dalam permukaan air. Apa coba? Kalau ada yang tahu alat transportasi air apa itu yang berjalan di bawah permukaan air? Yang tahu gak? Yaitu adalah kapal selam. Kapal selam ini dia itu bisa berenang atau jalan di bawah permukaan air, ya. Fungsinya banyak. Kalian coba cari-cari referensi tentang kapal selam ini pasti, ya. Itu adalah contoh dan macam-macamnya alat transportasi air. Sekarang alat transportasi yang ketiga yaitu alat transportasi udara. Tentu udah tahu dong yang ada di udara apa. Ketika kecil juga kalian sudah tahu, kapal kita duit kayak gitu kan. Itu adalah alat transportasi udara. Yang pertama, alat transportasi udara yang pertama adalah balon udara. Udah pernah ngeliat balon udara? Ayo, balon udara ini adalah balon yang diisi dengan hidrogen, ya, sehingga dia menghasilkan udara yang bisa terbang. Biasanya balon ini adanya di daerah-daerah luar negeri. Kalau di kita mungkin tidak begitu banyak menemukannya, paling di tempat-tempat wisata. Itu pun hanya sebatas pengenalan, ya. Yang berikutnya adalah helikopter. Helikopter tahu dong. Mungkin naik tidak pernah, tapi melihat di televisi atau di tempat atau pernah melihat sendiri dia ketika dia terbang, tapi tidak melihat secara langsung. Itu helikopter. Helikopter itu tidak bisa diisi dengan orang banyak, ya, hanya bisa diisi dengan beberapa orang, 5 sampai 6 orang. Itu helikopter, ya. Helikopter ini menggunakan baling-baling. Tapi kalau untuk menampung yang lebih banyak yaitu adalah pesawat terbang. Pesawat terbang juga ini termasuk alat transportasi udara. Jelas dong, ketika kita ingin ke luar negeri, jarak tempuhnya udah cepat, ya. Di Malaysia ke Singapura paling 2-3 jam atau 4 jam. Dia bisa digunakan untuk jarak yang sangat jauh, bahkan ke luar negeri sekalipun. Dan kelebihannya adalah dengan kapasitas penumpang yang banyak, melebihi sampai 300 dan bahkan lebih dari itu. Tergantung banyak jenisnya pesawat terbang. Nah, itu anak-anak adalah alat transportasi modern saat ini yang sudah kita gunakan secara sehari-hari. Tapi alat transportasi yang sering kita gunakan atau jarak dekat kita gunakan seperti mobil, motor, becak, dan lain sebagainya, itu semua kita gunakan sehari-hari. Itulah perkembangan teknologi saat ini. Dan mungkin nanti di zaman berikutnya akan ada alat transportasi yang lebih modern lagi, ya, dengan kecepatan berapa detik kita sudah sampai, ya, seperti di Jepang kereta yang sudah kekuatannya, yang sudah jarak tempuhnya itu hanya hitungan menit atau detik. Per detiknya dia berapa. Sungguh sangat luar biasa teknologi alat transportasi saat ini. Maka kita syukuri, ya, kita pergunakan alat-alat itu dengan sangat bijak sekali, karena semakin kesini teknologi semakin berkembang dan maju. Kita harus menjadi orang yang lebih maju lagi. Baik anak-anak, semoga materi tersebut bisa dipahami. Oke anak-anak, jika kalian sudah paham tentang perkembangan teknologi transportasi, saya ada beberapa pertanyaan yang menjadi tugas kalian. Silakan dijawab di buku tulis kalian. Pertanyaannya adalah ini:
Oke, jangan lupa cari jawabannya di video-video tadi yang sudah kalian perhatikan dan dengarkan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya dan bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kita bisa menambah wawasan dari video pembelajaran ini, dimana tentang alat transportasi modern seperti saat ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya dan like-nya. Kalau tidak bermanfaat, tolong di skip aja. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.